Aku Viola Novian, siswi SMA Negeri 1 Babakan dari kelompok induktif, ingin menampilkan karya hasil wawancara kami di Makam Habib Toha. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Alia Rahma, ada Nurenda, dan yang terakhir ada Devi. Halo guys. Makam Habib Toha, nama populer tempat pemakaman ini. Makam Habib Toha ini merupakan tempat pemakaman seorang ulama sekaligus pejuang kemerdekaan. Makam Habib Toha ini dibangun oleh Haji Nana dan diisyarahkan lewat mimpi. Makam ini dibangun pada tahun sekitar 80-an. Di dalam gedung ini kita akan menemukan makam yang merupakan makam utama dan ukurannya paling besar dibanding dengan makam-makam yang lain. Menurut cerita penduduk sekitar, tiap bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid Nabi, makam ini sangat ramai dikunjungi. Untuk lebih rinci dan jelasnya, mari simak jawaban dari sang juru kunci. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Sebelumnya, siapa sih Pak Habib Toha itu? Habib Toha itu nama beliau kan sama silsilahnya ya, Habib Toha bin Hasan bin Toha bin Muhammad Al-Qadi bin Toha bin Muhammad bin Syekh bin Ahmad bin Muhammad. Jadi beliau itu ulama, ya pejuang penjajah beliau juga. Ya wali besar, keturunan dari Rasulullah Muhammad SAW. Jadi itu beliau, kalau beliau itu lahirnya itu di Pekalongan. Jadi bukan asli Cirebon. Jadi beliau lahir di Pekalongan, ngaji sampai ke Mekah, ke Madinah, ke Yaman dan lain-lain sebanyak negara. Lalu setelah itu beliau pulang ke Semarang karena ayah beliau itu tinggalnya di Semarang. Jadi ayah beliau yang namanya Habib Hasan itu tinggal di Semarang. Nah, lalu dari Semarang beliau kemudian ditugaskan oleh ayah beliau yaitu oleh Habib Hasan untuk ke Cirebon. Untuk ke Cirebon itu untuk menyebarkan agama Islam ya Pak? Untuk berdakwah dan juga untuk ikut membantu orang Cirebon melawan Belanda. Tinggalnya dulu di Palimanan. Oh, di Palimanan. Lalu beliau pindah ke Ciledug, tapi waktu tinggal di Palimanan itu beliau bolak-balik Palimanan, Ciledug bolak-balik. Di situ beliau ditugaskan untuk memutus alur bantuan Belanda yang dari Batavia ke Jakarta ke wilayah Jogja, wilayah Jawa Tengah. Jadi diputus di sini. Itu sampai beliau juga berdakwah di sini. Kalau misalnya Habib Toha itu kira-kira ada silsilah keluarga dari ke-9 wali itu nggak? Kalau silsilah saya kurang tahu ya silsilah beliau. Cuma beliau nenek beliau itu memang masih dari keluarga Kraton, masih keturunan Mataram. Oh, masih keturunan Mataram. Itu nenek beliau. Tapi kalau keturunan nyambung ke Sunan Gunung Jati ada apa enggak? Saya kurang tahu. Kurang tahu ya Pak. Kurang tahu. Konsep bangunan ini tuh kayak masjid ya Pak ya? Bukan, jadi ini konsep bangunan jadi seperti di bangunan di makamnya Habib Hasan Semarang, Habib Toha Semarang itu bangunannya seperti ini. Jadi kalau keluarganya Abah Lutfi atau yang masih ada kaitan dengan Abah Lutfi biasanya bangunannya seperti ini. Bangunannya seperti ini. Dan ini kan lebih ke kayak kubahnya kan mirip sama kubahnya Rasulullah. Bentuknya ala bangunan seperti bangunan-bangunan Hadramut juga, Yaman gitu. Maka kadang orang datang ke sini lihat bangunannya tuh, lihat kubahnya, saya lihat kubah Masjid Nabawi. Saya lihat yang pernah ke Yaman atau yang sering lihat video-video tarim Yaman, lihat bangunan di atapnya. Saya ingat tarim, lihat video-video tarim gitu. Banyaknya seperti itu. Berarti ini dari awal mula wafatnya Habib Toha itu sudah berapa kali diperbaiki? Jadi kalau yang
kalau saya tahu kan dari tahun 60-an ya. Iya. Kalau dari tahun 60-an itu ya berarti 1, 2, 3, 4 kali yang ini. Afdolnya lebih baik atau utamanya kalau mau ziarah ke sini itu ke mandi dulu atau minimal wudhu di sumur masjid Luwung Gajah. Sumur itu kan sumur peninggalan beliau, masih peninggalan beliau. Minimal di situ wudhu atau ya minimal wudhu lah. Terus juga sholat 2 rakaat, lalu baru ziarah ke sini. Masjid yang di Luwung Gajah itu, sumur yang di Luwung Gajah itu apakah itu salah satu peninggalan dari Habib Thoha? Betul. Yang saya dengar dari Abah itu adalah peninggalan dari beliau Habib Thoha. Jadi itu sumur dan masjid peninggalan. Jadi Habib Thoha itu selama hidupnya membangun kurang lebih 80 masjid dan musola atau langgar di banyak tempat ya, bukan satu tempat aja. Jadi ada sekitar 80 masjid dan musola atau langgar yang dibangun oleh Habib Thoha. Itu salah satunya di Luwung Gajah itu. Dan itu termasuk sumurnya. Sejarah sumurnya bagaimana? Dulu pada zaman Habib Thoha itu ada orang Belanda itu meracuni sumur di Luwung Gajah. Ada di sumur namanya sumur itu diracun oleh Belanda. Kemudian Sultan Cirebon melakukan sayembara. Siapa yang bisa ngambil racunnya, nanti kamu minta apa, saya turuti, kata Sultan Cirebon. Habib Thoha itu sayembara. Habib Thoha ikut sayembara. Dia itu sayembara, lalu saya nggak mau minta apa-apa, saya ambil racunnya, saya ambil keramatnya juga. Kata si Habib Thoha itu. Kata Habib Thohanya. Jadi dari racunnya diambil, dari 7 sumur itu, ya karomahnya juga diambil. Dari 7 sumur itu karomahnya masukkan ke sumur Luwung Gajah. Makanya banyak orang ikhtiar sakit mandi di situ, ikhtiar anaknya pengen jalan, pengen bisa cepat ngomong, pengen cepat jalan, ikhtiar mandi di situ, ikhtiar pengen cepat jodoh situ, ikhtiar pengen beri kelancaran usahanya, ikhtiar di situ banyak. Tapi setelah melakukan ikhtiar ke sumur itu, apakah tercapai? Banyak yang tercapai. Banyak yang tercapai, itu tentu atas izinnya Allah, atas kuasanya Allah ya. Apakah makam ini dikeramatkan nggak sih Pak? Iya, dikeramatkan. Makanya di dalam nggak boleh tidur ini. Kalau tidur sih masih nggak boleh tidur misal berbaring itu nggak boleh. Kenapa Pak nanti? Ya biasanya ngimpi nggak enak atau ada sesuatu yang nggak enak terjadi. Berarti ya khusus berdoa gitu, nggak boleh tidur. Itu ziarah. Terus apakah ada tradisi setiap tahunnya untuk mengenang dan mendoakan Habib Thoha? Ada tiap tahun di sini, tiap bulan Rabiul Awal atau bulan Mulud itu haul Habib Thoha. Itu sudah terlaksana sejak tahun 2000 itu tadi, setelah ini dibangun oleh Pak Haji. Sejak tahun 2000 itu ada haul, biasanya isinya khataman Quran. Itu yang sebelumnya kan cuma 1 hari, misal mulai hari Sabtu Minggu siang selesai, Sabtu siang sampai Minggu siang. Kalau yang sudah dari tahun 2020 itu haul itu berlangsung selama 1 minggu. Haul berjalan 1 minggu itu. Jadi pembukaan hari Senin nih, langsung pembukaan itu mulai khataman terus sampai hari Minggu. Penutupannya. Acaranya hanya khataman Quran. Kalau ada khataman terus ada bazar UMKM juga. Habib Lutfi itu cucu apa? Jadi kalau kata orang Jawa canggah. Ya, Habib Lutfi kan Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Umar bin Thoha. Gitu loh. Kata-kata orang Jawa canggah, nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Masih ada silsilah keturunan lah. Mungkin setelah itu kita akan survei ya Pak ya tempatnya, boleh ya Pak? Boleh. Assalamualaikum. Ini makamnya Habib Thoha. Ini makamnya Habib Thoha ya Pak? Iya. Makamnya Thoha. Kalau ini makamnya Udana Budug. Ini makam Udana Budug. Murid dekatnya Habib Thoha yang membantu perjuangan Habib Thoha. Sini kalau sini ada cucunya Habib Thoha. Ini makamnya Habib Abdullah bin Umar bin Thoha. Beliau wali besar juga, wali besar. Ini Habib Umar bin Abdullah. Umar bin Abdullah ini cucunya ya Pak ya? Iya. Cucunya dari Habib Thoha. Putra
putranya Abdullah ini. Nah, ini dulu yang ngurusi makam juga Pak Kiai Mohib atau Pak Baang terkenalnya. Pak Faang. Pak Baang. Dan sebelahnya ini, Pak? Ini saya nggak tahu, ini nggak tahu. Oh ini Pak Marhum yang dulu juru kunci sini. Ini juru kunci Pak Marhum. Jadi juru kunci dan pengurus makamnya juga Yang dulu ada di sini. yang dulu-dulu tinggal bareng sama makamnya Habib Toha. Di luar juga ada keturunannya Habib Toha juga. Ini Syarifah Nur Aliyah. Syarifah Nur Aliyah, Berarti cicitnya Habib Toha juga. cicit dari Habib Toha. Iya. Nah, itu. Kalau sana nih ada tokoh. Lebih juga. Nah, ini terkenal namanya Ki Buyut Kendit. Ki Buyut Kendit ya, Pak? Iya, Ki Buyut Kendit itu siapanya Habib Toha, Pak? Nah itu saya belum tahu, belum tanya. Nah, tetapi ini salah satu tokoh Ciledug yang juga banyak diziarahi oleh orang-orang Ciledug. Ini salah satu tokoh Ciledug juga ya. Ya, Kalau untuk makam sekitar ini, Pak, ini makam warga sekitar ya, Pak ya? iya ini makam warga, kan ini kan pemakaman umum. Pemakaman umum ini pemakaman umum warga sekitar. Terlihat dari luar tadi, kondisi pengunjung yang datang ke sini saat ini lumayan ramai. Pengunjung yang datang berasal dari berbagai daerah luar Ciledug. Dan menurut narasumber yang telah kami wawancarai, makam ini terlebih ramainya lagi saat malam-malam perayaan umat muslim. Dan beginilah pemandangan makam Habib Toha yang terekam kamera dari dalam ruangan. Hal yang patut diwaspadai dari lingkungan makam Habib Toha ini adalah banyaknya orang yang meminta-minta sedekah. Mereka termasuk dari berbagai golongan, dari anak-anak hingga ke orang dewasa sekalipun. Untuk itu, bagi pengunjung, mungkin yang dapat kami sarankan salah satunya adalah menyiapkan uang kecil untuk mereka, karena beberapa di antara mereka ada oknum yang meminta-minta secara paksa. Seperti apa yang tadi kita dengar, Pak Sukron berbicara perihal makam Habib Toha. Makam Habib Toha itu dibangun pada tahun 80-an dan Habib Toha itu seorang ulama sekaligus pejuang kemerdekaan Indonesia. Beliau lahir di Pekalongan dan tinggal di Ciledug untuk menyebarkan agama Islam. I'm never gonna look back. Whoa!